Di video kali ini kita akan membedah bagaimana para pemain Manchester United menciptakan peluang saat menghadapi Fulham. Analisis ini mencakup berbagai posisi, mulai dari fullback, gelandang, hingga penyerang. Setelah menonton video ini, aku yakin kamu bakal lebih paham bagaimana pemain-pemain top membaca situasi dan mengambil keputusan di lapangan. Mari kita lihat build-up Manchester United ini. Ada banyak hal yang bisa kita ambil. Pertama adalah pengenalan ruang Dalot. Dalot di sini menerima bola dengan keadaan dipres oleh pemain Fulham. Meskipun bola dari Maguire sedikit sulit, Dalot berhasil menggapainya dengan langkah panjang dengan kaki kanan. Kontrol ini juga langsung membuatnya langsung berhadapan ke lapangan lawan. Memang terlihat simple, tapi kemampuan untuk bisa langsung menghadap ke gawang lawan seketika menerima bola ini adalah kemampuan yang penting. Dengan langsung menghadap ke gawang lawan, Dalot sekarang bisa punya pandangan lebih luas ke lapangan. Ya mungkin dia dalam tekanan, tapi dengan berhasil menghadap ke gawang lawan, dia punya waktu beberapa detik untuk bisa melihat posisi rekan-rekannya. Dia di sini melihat Casemiro coba untuk gerak ke sisi untuk menyediakan opsi passing baginya. Kalau pemain biasa, mungkin langsung passing ke sini karena lihat rekan gerak ke sini. Tapi kalau pemain top, mereka nggak cuma lihat pergerakan rekan, tapi juga melihat apa dampak dari pergerakan rekan ke posisi lawan. Kalau di sini melihat pergerakan Casemiro diikuti oleh satu pemain Fulham. Passing ke Casemiro riskan. Tapi dampak dari pemain Fulham mengikuti Casemiro adalah Kobbie Mainoo kosong di tengah. Jadi dibandingkan passing ke Casemiro di sini, Dalot membelokkan passingnya ke Kobbie Mainoo yang punya ruang di tengah akibat pemain Fulham tertarik dengan Casemiro. Jika kalian perhatikan, Dalot nggak akan bisa passing kedua arah kalau dia nggak ngadap ke gawang lawan. Jadi detail kecil, yaitu pinggul menghadap ke arah depan, itu memainkan peranan yang penting di sini. Mainoo cut across. Sekarang kita lihat Kobbie Mainoo, yang walaupun ditekan, berhasil mengamankan bola. Seketika bola dalam perjalanan ke arahnya, Mainoo melihat pemain Fulham dari arah kanan mempressingnya dengan agresif. Sama seperti Dalot, Mainoo langsung putar badan menghadap ke gawang lawan, seakan dia bakal balik badan dan bawa bola ke depan di sini. Ini semakin memancing pemain Fulham ini untuk makin agresif pergi ke sisi ini. Mainoo yang sadar passing agresif lawan ke arah kiri, kemudian mengambil sentuhan pertama dengan kaki kanan, kemudian langsung mendorong bola dengan sentuhan yang besar ke arah kanan, arah yang berlawanan dari momentum pemain Fulham tadi. Sekarang, dia pun berhasil lolos dan menciptakan jarak dengan pemain yang mempressingnya. Bola kemudian diberikan kepada Casemiro yang berbalik arah. Manchester United di sini menarik 4 pemain Fulham di sisi kanan, yang berarti sisi kiri di mana Lisandro Martinez berada itu kosong, penuh ruang. Lisandro Martinez dan Bruno Football IQ. Martinez yang melihat ruang kosong di depannya langsung dorong bola dengan sentuhan pertama ke ruang itu. Mungkin kalian pernah dengar kalimat dari pelatih bahwa kamu nggak boleh berlama-lama dengan bola. Tapi kalau kalian lihat di sini, Martinez justru berlama-lama dengan bola. Kenapa? Karena dia punya ruang. Martinez menggunakan ruang itu untuk mencari opsi terbaik. Di sini dia bisa saja memainkan bola ke Mbeumo yang berada di antara lini atau juga ke arah sisi. Tapi Lisandro di sini justru malah memainkan bola ke sisi lain. Kenapa? Karena ruang. Martinez yang membawa bola secara berlama-lama tadi memancing para pemain Fulham untuk bergerak bersamaan ke sisi kiri. Kita bisa lihat ada 6 pemain Fulham di sisi ini. Imbasnya sisi lain kosong. Memang Martinez bisa memainkan bola dan melakukan kombinasi di antara lini di sini. Itu bukanlah keputusan yang salah. Tapi keputusan yang punya risiko hilang bola yang lebih rendah adalah memindahkan bola ke ruang, dibandingkan memindahkan bola ke area yang banyak pemain lawan dan punya sedikit ruang. Kita juga bisa lihat Bruno di sini yang meminta Martinez untuk memindahkan bola ke Kobbie Mainoo dengan gestur tangannya, untuk kemudian bisa melakukan switch play ke kanan. Dengan hanya 2 passing, sekarang bola berpindah ke Ahmad yang berhadapan 1 lawan 1 dengan fullback lawan. Ahmad positioning dan juga dribbling. Sekarang sebelum masuk ke skill 1 lawan 1 Ahmad, perlu ditekankan satu hal penting, positioning Ahmad. Sebelum bola diberikan, Ahmad memposisikan dirinya lebar, yang membuatnya punya segudang ruang untuk berhadapan isolasi 1 lawan 1 dengan defender lawan. Ahmad kontrol bola dengan kaki kanan. Dia bukan langsung dorong bola ke ruang di depannya, tapi malah berhadapan dengan pemain lawan dan kemudian mendorong bola ke arah pemain lawan. Kenapa? Karena dengan arah dribbling dan angle seperti ini, Ahmad bisa punya 2 arah dribbling. Dia bisa pergi keluar ataupun ke dalam, yang membuat defender slow down atau memperlambat, tidak ambil sekali, dan mundur ke belakang. Dan sekarang, ketika momentum defender slow down, mundur ke belakang, disitulah Ahmad ambil sentuhan besar ke satu arah. Di sini dia memilih arah dalam. Reaksi defender yang sepersekian detik lebih lambat karena dia harus berbalik badan, membuat Ahmad punya ruang untuk langsung melakukan shooting.
Sekarang kita analisis pelanggaran yang berujung pada gol pertama United. Situasinya sama, Ahmad menerima bola di area sisi dengan kelebaran yang maksimal, dengan situasi isolasi 1 lawan 1 dengan fullback lawan. Seketika Cunha melihat fullback Fulham maju tertarik dengan Ahmad, dia menyadari ruang di belakangnya yang bisa dieksploitasi. Cunha pun melanjutkan larinya, menciptakan situasi 2 lawan 1 di area sisi. Sekarang, seketika bola mengalir ke arahnya, dia tidak ambil sentuhan besar, tapi membiarkan bola itu mengalir, yang mana ini membuatnya bisa langsung berbalik badan menghadap ke gawang lawan. Dengan langsung berbalik badan, Cunha juga menyadari bek tengah Fulham yang maju memberikan backup, datang dengan agresif ke arahnya untuk coba menutupnya. Tapi perhatikan, Cunha tidak langsung mendorong bola ke depan, dia slow down, memperlambat, seakan berhenti di sini, yang memancing defender ini untuk semakin dekat ke arahnya. Seketika defender ini sudah dekat, Cunha kemudian ubah kecepatan dengan mendorong bola besar ke ruang di depannya. Dari kecepatan 0 menjadi kecepatan 100. Sekarang defender ini perlu menyesuaikan badannya untuk mengimbangi kecepatan Cunha, yang sudah lebih dulu menghadap ke gawang Fulham dan pergi dengan bola. Perhatikan juga, setelah dorongan pertama, Cunha memiringkan badannya, coba untuk mencegah lawan melakukan tackle ke bola. Setelah dorongan pertama, Cunha mendorong bola dengan kaki bagian dalam ke arah dalam, memotong jalur lari pemain Fulham ini. Dan lagi-lagi, dengan dorongan bola yang berbeda dengan momentum defender lawan, Cunha berhasil menjadi selangkah lebih depan, memancing defender Fulham ini untuk melakukan pelanggaran. Kita lanjut ke gol yang kedua, yang lahir akibat pengenalan ruang para pemain dan juga fake pass. Sebelum itu, aku perlu menyampaikan tentang strategi United di bawah Michael Carrick yang memperlihatkan fluid football dengan kebebasan para pemain untuk berotasi menepuk satu area, menciptakan keunggulan jumlah, kemudian melakukan progresi dengan aman. Seperti di proses gol ini contohnya. Situasinya adalah 4 lawan 2 di zona sisi atau kelebaran. Dan kalau kita tarik lebih besar lagi, adalah 6 melawan 4. Artinya bakal ada pemain United yang kosong. Dan tugas para pemain United adalah mencari siapa yang kosong, siapa yang tidak kosong, siapa yang punya ruang, dan siapa yang tidak punya ruang. Yang pertama adalah Dalot. Dia menyadari satu pemain Fulham blok passing ke Ahmad, satu lainnya ke Mainoo, yang berarti opsi passing ke Bruno terbuka. Dalot menghadap ke Bruno, seakan mau passing ke Bruno, tapi seketika dia lihat dua pemain Fulham tertarik ke Bruno. Passing ke Bruno pun menjadi riskan, tapi efeknya Mainoo bebas. Jadi dibandingkan passing ke Bruno, Dalot di sini passing ke pemain yang bebas akibat lawan tertarik ke satu rekannya, yaitu adalah Kobbie Mainoo. Kita juga bisa melihat peran dari Bruno di sini yang meminta Dalot untuk berikan passing ke Mainoo dengan gestur tangannya. Sekarang bola berpindah ke Casemiro yang berdiri bebas dengan ruang karena 4 pemain Fulham di area sisi. Casemiro melihat Cunha di area half space. Satu pemain Fulham masih sedikit lebar berkat tertarik dengan posisi Bruno di awal tadi, yang menandakan ada ruang bagi Cunha. Sekarang kita lihat bagaimana cara Casemiro kirimkan bola ke Cunha. Dia angkat tangan, ancang-ancang, menghadap ke area kiri. Seakan dia akan memberikan passing ke Mbeumo di sisi kiri, yang mana ini membuat pemain Fulham ini yang sebelumnya gerak ke kanan, coba tutup jalur passing ke Cunha, sekarang dia kembali lagi gerak ke kiri. Jalur passing pun menjadi terbuka, dan Cunha berhasil menerima bola. Cunha yang menerima bola membiarkan bola mengalir, yang kembali membuatnya bisa langsung berbalik badan. Tanpa kontrol, dia pun langsung bisa melepaskan shooting. Sebelum lanjut ke gol yang ketiga, aku mau mengumumkan bahwa course terbaru aku tentang Football IQ sekarang sudah resmi dirilis. Khusus di course yang pertama, aku akan membahas tentang Football IQ dan Decision Making. Dan aku menggratiskan aksesnya kepada kalian. Jadi kalau kalian ingin belajar apa itu Football IQ, komponen-komponennya, dan apa kaitannya dengan Decision Making, klik link yang ada di deskripsi di bawah. Jangan sampai ketinggalan, langsung cek dan tingkatkan Football IQ kalian, mumpung gratis. Sekarang kita masuk ke gol kemenangan. Bermula dari bola 50-50 akibat long ball. Ugarte kembalikan bola ke Martinez. Martinez yang punya ruang dan waktu kembali nggak terburu-buru. Tapi dia delay. Dia gunakan ruang dan waktu yang dia punya untuk cari opsi terbaik. Karena bola 50-50 tadi, kita lihat lini tengah Fulham terpancing maju, menciptakan ruang di antara lini, termasuk di area sisi. Di situ kembali sudah ada Ahmad yang memposisikan dirinya lebar dengan ruang. Martinez yang menyadari situasi ini tanpa tekanan bisa langsung chip bola ke Ahmad. Di sini kita juga bisa melihat peran dari Bruno Fernandes yang mengarahkan Lisandro untuk pindahkan bola ke Ahmad lewat gestur tangannya. Fullback Fulham maju, menutup Ahmad. Bruno ikut, menciptakan situasi 2 lawan 1.
Ahmad menemui dirinya tidak bisa passing ke Bruno karena ditekan. Sekarang bola mengarah ke Bruno. Bruno menyadari satu pemain Fulham mengikutinya dari belakang. Dia kemudian melangkah ke arah kiri, seakan mau pergi ke kiri dengan kaki kirinya, yang mana ini memancing lawan juga melakukan hal yang sama. Tapi kemudian justru membiarkan bola mengalir lewat celah kedua kakinya, yang juga melewati celah kaki kedua kaki lawan yang mengikutinya dari belakang. Menyadari momentum back tengah Fulham ini sprint ke depan, Bruno kemudian memberikan bola ke arah belakangnya, tepat mengarah ke Benjamin Sesko. Butuh waktu untuk menganalisis dan membuat video seperti ini. Jadi kalau ini membantu kalian bisa klik tombol like dan share video ini. Sekian untuk video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.